Baiklah, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini saya akan kembali menjelaskan mengenai tugas yang ke-12, yaitu mengenai Pass Down Automata atau PDA untuk melengkapi tugas yang ke-12 teori bahasa dan automata. Nama saya Florencia Yata Tarigan, NPM 1917051011. Baiklah, di sini langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Automata Post Down atau PDA ini adalah cara untuk mengimplementasikan nilai CFG ini dengan mendesain DFA untuk tata bahasa biasa. DFA ini dapat mengingat sejumlah informasi yang terbatas, tetapi PDA ini dapat mengingat jumlah informasi yang tak terbatas. Automata Post Down ini hanyalah sebuah NFI ditambah dengan memori tumpukan eksternal. Kemudian ada adanya penambahan stack yang digunakan untuk menyediakan kemampuan manajemen memori yang masuk dan yang keluar terakhir. Automata Post Down ini dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang tak terbatas dalam stack. PDA ini dapat mendorong adanya elemen ke atas tumpukan dan mengeluarkan elemen di atas tumpukan. Untuk membaca elemen di dalam tumpukan ini, elemen teratas itu harus dimunculkan dan hilang. PDA ini lebih kuat daripada FA atau Final State Automata karena bahasa apapun yang dapat diterima oleh FA juga dapat diterima oleh PDA. PDA juga menerima kelas bahasa yang bahkan tidak bisa diterima oleh FA. Dengan demikian, PDA jauh lebih unggul daripada FA. Adanya formal definition of PDA ini didefinisikan menjadi 7 komponen, yaitu ada nilai T, himpunan state yang terbatas, ada nilai sigma, itu namanya inputan, kemudian ada simbol R ini, tumpukan yang didorong dan dikeluarkan daripada tumpukan, kemudian ada namanya Q0 yaitu status awal, dan Z status awal yang ada di R. F ini adalah satu final state atau terakhir, kemudian ada namanya fungsi transisi. Graphical notation atau representasi grafis daripada PDA itu, DODE ini merupakan sebuah status daripada PDA di mana tanda panel berlabel ini mulai menunjukkan dari status awal dan status yang dilingkari ganda adalah final untuk menerima automata hingga. Busur penyesuaian dengan transisi PDA ini dalam pengertian berikut. Misalnya ada sebuah label itu A di mana nilai X itu dan U dalam keadaan Q dan keadaan Q yang berarti nilai transisi itu Q, A, dan X berisi pasangan P dan U. Jadi singkatnya itu adalah alih-alih yang memberikan label brosur dengan elemen sigma, kita dapat memberikan label brosur dengan nilai A, X, dan Y, di mana nilai A itu adalah elemen dari input, kemudian X itu adalah elemen daripada nilai R itu, kemudian Y itu adalah elemen daripada R juga. Misalnya di sini ada soal di mana nilai M itu sebagai berikut, yaitu kita dapat menentukan nilai transisinya itu Q0, A, dan 0 itu menuju Q1 dan Q1, 10, Q3, epsilon. Kemudian ada Q0, E, dan 0, Q3 menuju epsilon. Kemudian ada Q3, Q1, A, dan 1, dia Q1 dan 11. Ada Q1, B, dan 1, Q2 dan E atau epsilon, sampai dia Q2, epsilon, dan 0, dia menuju Q3 dan epsilon. Berikut adalah gambar representasi grafis daripada PDA tadi. Jadi di sini ada note atau catatan di mana bagian atas tumpukan itu dianggap paling kiri, sehingga misalnya jika kita mendapatkan nilai A sebagai posisi awal, tumpukan itu berubah menjadi 0 bukan menjadi 1, 0. Kemudian ada namanya event palindrome daripada PDA. Misalnya ada contoh membuat PDA untuk bahasa nilai L itu sebagai berikut. Kemudian ada nilai W aksen itu merupakan kebalikan daripada W. Jadi langkah pertama ini kita menerima string berupa 0 dan 1, terus mendorongnya ke atas tumpukan lalu beralih ke status berikutnya. Untuk langkah yang kedua ini dapat menerima elemen C, pindah ke status berikutnya tanpa membuat perubahan apapun dalam tumpukan. Langkah ketiga ini saat menerima elemen, periksa apakah simbol yang dipakai itu adalah 1, dan bagian atas tumpukan juga berisi 1. Atau jika simbol yang dipindahi adalah 0 dan bagian atas tumpukan juga berisi 0, lalu pop elemen di atas tumpukan yang lain itu pindah ke dalam keadaan mati. Kemudian kita terus mengulangi langkah ketiga ini sampai dia menemukan adanya string yang kosong.
Langkah keempat ini kita memeriksa apakah simbol yang dipindah itu adalah nilai berupa X dollar dan tumpukan tidak mengandung elemen apapun yang kemudian pindah ke keadaan akhir jika tidak pindah ke keadaan mati. Jadi berikut adalah gambar daripada representasi grafis ya daripada soal yang ini. Jadi sekian hasil presentasi daripada saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.